Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan sebuah laporan pengantar rekayasa desain yang berjudul Asbak di Mobil. Langsung saja ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitasari. Kemudian ada Muhammad Kemal Akbar. Kemudian ada Misbah Bahtiar Ramdhani. Kemudian ada Sania Nursifa. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Sania Nursifa. Identifikasi masalah atau defining the problem. Merokok adalah kegiatan yang sudah menjadi hal biasa bagi manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Dengan profesi apapun, entah itu guru, direktur, pegawai, ataupun sopir. Namun dari sebagian sopir ada yang sering membuang abu rokok dan puntung rokok keluar sehingga bisa mengganggu banyak pengendara lain dan pejalan kaki. Lanjut, daftar spesifikasi atau list of specification. Yang pertama, performa. Di asbak ini harus menempel di mobil, namun harus bisa diambil ketika abu rokok sudah penuh dan akan dibuang. Yang kedua, geometri. Karena tata letak asbak ini di pinggir setir di belakang kaca depan, jadi tidak boleh menghalangi pandangan sopir. Yang ketiga, bahannya harus terbuat dari bahan yang tidak memantulkan cahaya. Yang keempat, waktu pembuatannya kira-kira 2 minggu. Lalu manufaktur harus diproduksi dari bahan yang mudah didapat. Selanjutnya, standar. Dalam standar kami masih belum memiliki karena hanya membuat sketsa di kertas saja. Keamanan harus lolos dari evakuasi keamanan. Transportasi. Asbak ini bisa dibawa oleh tangan untuk disimpan di dalam mobil karena bentuknya tidak terlalu besar. Dan terakhir, ergonomi. Asbak ini harus dibuat agar tidak menghalangi pandangan sopir. Oke, selanjutnya adalah alternatif konsep. Alternatif konsep yang pertama adalah diskusi atau brainstorming. Dalam kegiatan diskusi ini, kelompok kami melakukan proses penyampaian ide dari masing-masing anggota kelompok. Kami terdiri dari 4 orang, jadi masing-masing 4 orang memberikan ide-idenya tersendiri untuk membuat alat ini. Sehingga kami pun dapat menemukan 3 konsep yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu sketsa konsep. Seperti yang terlihat pada PowerPoint, sketsa konsep yang pertama terbuat dari anggota kami, yaitu berbentuk asbak. Namun ini hanya asbaknya saja dengan beberapa keterangannya. Lalu yang kedua adalah ada asbaknya, lalu di samping asbak tersebut ada sesuatu yang seperti berbentuk kompor. Itu gunanya adalah untuk penyangga sehingga si wadah asbak itu tidak akan jatuh, namun bisa diambil ketika wadahnya sudah penuh. Lalu yang ketiga adalah seperti yang terlihat ada wadah untuk abu rokok. Lalu selanjutnya ada dekomposisi fungsional. Yang pertama adalah ketahanan. Maksud dari ketahanan adalah bahwa asbak ini harus bisa tahan dan tidak jatuh ketika pengendara mengendarai mobilnya. Lalu fungsi yang kedua adalah menyimpan. Sesuai dengan kegunaan asbak ini, fungsi dari asbak ini adalah untuk menyimpan abu rokok dan puntung rokok. Lalu fungsi yang ketiga adalah mudah dipindahkan. Maksudnya adalah asbak ini harus mudah dipindahkan karena jika di dalam wadah tersebut abu dan puntung rokok sudah penuh, maka
abu dan rokok tersebut harus dibuang agar wadah kosong kembali. Lalu selanjutnya adalah kombinasi fungsi. Konsep fungsi yang pertama adalah ketahanan. Konsep 1 memakai A1, konsep 2 B1, dan konsep 3 C1. Lalu untuk fungsi menyimpan ada konsep A2, konsep B2, dan konsep C2. Lalu untuk fungsi mudah dipindahkan ada konsep A3, konsep B3, dan konsep C3. Sehingga setelah kami berdiskusi bersama-sama, kami pun menemukan total kombinasi konsep ada 2. Yang pertama adalah total konsep yang pertama. Untuk fungsi ketahanan kita memakai konsep B1, untuk fungsi menyimpan kita memakai konsep A2, dan untuk fungsi mudah dipindahkan kita memakai fungsi A3. Lalu konsep yang kedua adalah untuk ketahanan kita memakai konsep B1, untuk fungsi menyimpan kita memakai konsep C2, dan untuk mudah dipindahkan kami memakai konsep C3. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada evaluasi alternatif dan pemilihan konsep atau evaluation of alternative and selection of concept. Di dalam evaluasi alternatif ada konsep 1, di mana konsep 1 itu karena bentuk wadah dari konsep 1 tinggi namun ramping, konsep ini memiliki keunggulan yaitu tidak akan memakan lahan yang banyak. Namun kekurangannya adalah karena bentuk yang ramping, lubang untuk memasukkan abu rokok pun kecil. Kemudian ada konsep kedua. Untuk konsep kedua, bentuk wadah dari konsep 2 itu besar, sehingga lubang untuk memasukkan abu rokok pun cukup besar. Jadi sopir pun bisa membuang abu rokok tanpa melihat wadahnya. Namun kekurangannya yaitu akan memakan lahan yang banyak dan pembuatan penyangga pun akan lebih besar. Kemudian ada tabel matriks, yaitu ada kriteria evaluasi, kemudian bobot, kemudian ada konsep 1 dan konsep 2. Di dalam kriteria evaluasi ada ketahanan, kenyamanan, mudah diambil. Untuk bobot ketahanan yaitu 0,5, untuk kenyamanan 0,3, kemudian untuk mudah diambil 0,2 sehingga totalnya 1. Kemudian ada konsep 1 dan konsep 2. Nah, untuk di dalam konsep 1 yaitu ada nilai kali bobot, sehingga ketahanan, kenyamanan, mudah diambil itu langsung dikalikan ke bobot yang berjumlah 19. Untuk konsep 2 pun sama sehingga berjumlah 18. Untuk ketahanan, karena kedua konsep memiliki alat yang sama, jadi kedua konsep memiliki nilai yang sama. Kemudian untuk kenyamanan, karena konsep 2 memiliki wadah dan bentuk yang besar sehingga memiliki poin lebih unggul. Untuk faktor mudah diambil, konsep 1 memiliki poin lebih unggul karena bentuknya yang ramping, jadi lebih mudah diambil sehingga poinnya lebih unggul daripada konsep kedua. Ya, saya akan lanjutkan. Untuk desain rinci, untuk menganalisis, yang pertama ada analisis. Untuk menganalisis, dalam pembuatan rancangan asbak di mobil, kita harus menganalisis ukuran dan bentuk untuk menaruh asbak di tasbar mobil agar bisa disesuaikan dengan bentuk dan ukuran asbak, serta harus memperhatikan bahaya yang digunakan agar bisa membuat supir nyaman. Lalu ada model. Desain terdiri dari beberapa komponen, yaitu kayu sebagai bahan utama, serta menggunakan beberapa alat sehingga akan menghasilkan bentuk yang diinginkan. Lalu asbak ini dibuat agar mempermudah supir membuang abu rokok pada tempatnya, tidak sembarangan dan membahayakan pengguna kendaraan lain. Lalu desain yang digunakan dalam rancangan asbak ini untuk panjang dan ukuran disesuaikan untuk hasil yang efektif dan ergonomis.
Untuk kesimpulan yang didapat dari pembuatan rancangan asbak di mobil ini yaitu sebuah alat berupa asbak untuk menyiapkan abu rokok. Alat ini bisa dijadikan sebuah solusi bagi supir yang merokok namun suka membuang abu dan puntung rokok sembarangan, sehingga pengendara lain, khususnya pengendara motor, tidak terganggu oleh abu rokok. Desain ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kayu sebagai bahan utama serta menggunakan beberapa alat sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak sekali kekurangan karena di sini kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.